Bertemu lagi di MBG Center. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang berkaitan dengan inovasi dan juga kreativitas ya. Topik kita pada kali ini berkaitan dengan design thinking ya. Nah, di dalam design thinking ini sendiri terdapat 5 item yang harus kita pelajari ya, ataupun juga yang harus kita punyai dalam kita berpikir secara desain seperti itu ya. Salah satunya ada empatis, define, kemudian juga ideate, prototype, dan test ya. Ini akan dijelaskan di slide yang selanjutnya nanti ya. Design thinking ini sangat bermanfaat sekali ya dalam dunia kerja ya, dalam dunia bisnis ini sangat diperlukan, karena dengan adanya design thinking inilah inovasi-inovasi akan hadir ya. Dengan adanya design thinking ini pula akan memudahkan konsumen mempunyai loyalitas yang tinggi sekali terhadap sebuah produk seperti itu. Oke ya, ini salah satu sertifikat yang sudah saya ikuti kemarin ya. Ini saya peroleh waktu ikut di seminar virtual berkaitan dengan design thinking yang dilaksanakan oleh Brainexus Multiversity Asia. Apa itu design thinking ya? Design thinking itu adalah sebuah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan sebuah problem atau masalah. Jadi singkatnya, design thinking ini mempunyai sebuah metodologi yang berbasis solusi untuk memecahkan sebuah masalah seperti itu. Sebelumnya saya jelaskan juga tadi ya, manfaat design thinking itu untuk mengatasi problem-problem yang sangat kompleks ya, karena kebutuhan manusia ini sangat kompleks sekali, sehingga banyak unit-unit yang terlibat dalam menyelesaikan sebuah masalah itu akan semakin bagus dalam memberikan kontribusi design thinking itu sendiri ya. Kita lihat juga ya, design thinking ini menciptakan banyak ide ya dalam sesi brainstormingnya dengan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan ide, prototipe, dan pengujian. Nah, ini adalah 5 tahap design thinking. Ada empatis, define, ideate, prototype, dan test. Oke. Ini 5 tahapan ini telah disetujui secara global ya, yang dikemukakan oleh Institute Design, Hasso Plattner, de Stanford atau di School ya. Oke, ini tahapannya tadi ya. Ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah proses design thinking itu ya. Ada empatis. Empatis ini apa sih gitu kan? Nah, ya, ini adalah tahap pertama ya, untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan seperti itu. Kemudian juga pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer kita, apa sebenarnya yang diinginkan oleh mereka. Hal ini dapat dilakukan terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan mereka, melakukan wawancara ya. Jadi wawancaranya kita face to face itu bisa ya, ataupun juga melalui dengan kuesioner dan segala macam. Intinya di sini kita terjun ke lapangan untuk mencari sebuah fakta apa yang ada di lapangan seperti itu. Tujuannya agar permasalahan customer ini ya benar-benar dapat diselesaikan dan dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Ini berkaitan dengan empatis. Kemudian juga yang kedua ya adalah define ya. Define ini adalah kita itu harus mengumpulkan informasi ya. Informasi yang dikumpulkan selama tahap empatis tadi itu
dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Nah, ini berkaitan dengan define ya. Kemudian ini berkaitan dengan ide ya atau ideate. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Nah, jadi setelah proses informasi dan proses awal wawancara, ini adalah tahap untuk menentukan idenya ini ke arah mana, seperti itu. Semua ide-ide yang akan ditampung guna menyelesaikan masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ini. Jadi kita harus mengumpulkan semua ide ya. Ide dari unit ini, ide dari unit ini, ide dari unit yang lain juga, itu kita satukan. Nah, setelah itu kita beralih ke prototype ya. Nah, pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah produk-produk, sudah versi produk yang murah dan diperkecil, ataupun juga fitur khusus yang ditemukan dalam produk sehingga dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Jadi ini sudah mengumpulkan ini produk ini bagus ini kan, kemudian juga produk ini bagus ya, kemudian produk ini kompeten kayak gitu kan. Jadi ini tahap sudah mengumpulkan dari versi-versi produknya. Nah, setelah itu baru ke tahap testingnya ya. Nah, tes ini harus dilakukan dan wajib dilakukan ya untuk pengujian dan evaluasi terhadap produk kepada masyarakat, dan hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Jadi ini kita lakukan tahap pengujian, evaluasi. Ini produk ini sudah sesuai tidak dengan masyarakat. Kemudian kalau misalkan masih belum, berarti kita harus lakukan uji kembali ya. Kemudian juga kita harus mencarikan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunanya. Nah, jadi seperti itu. Ini 5 tahapan design thinking yang saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silahkan di kolom komentar, silahkan ditanyakan, nanti akan saya jawab langsung berkaitan dengan materi kita ini, berkaitan dengan design thinking. Oke, saya akhiri, sampai bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.